Welcome to channel Raja Wali 313. Jangan lupa, terus dukung channel ini, dengan menekan tombol subrek. Karena subrek itu, gratis, tis. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul, ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Hanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Yang penting ora dadi germo, ora pengedar narkoba. Nah, itu ora kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengerusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulannya nak ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu loh nih Rembang, mau tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jauh kerja ya, beda ngernet ya, beda mulang ya, beda. Akhirnya mau masjid pas terawih. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar. Terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ngene, jong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu juga jadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem, kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisah, nosok ngujinan rasa setuju. Tak bukti kalau dia hadu nafsi tak tes. Ya wis aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede mergo pengurus takmire kepengin pas era dene tau pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkel loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apik ya umroh. Ya ora. Jadi tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ada dhuwit luwih kekno cah yatim, kekno masjid, gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa.
Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah torekoh ya ibadah terbaik itu torekoh. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita ada. Tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayat ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, "Faqih falawadu'a fi haramin akana alaihi wisrun." Kalau andekan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, "Wa kadzalika," begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha. Terakhir Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena anak tidur gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan ya. Saya nggih mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik mati ini ora apik wonge. Lah ngomong gak trimo pikirane apik ku. Wonge lagi kiai wis ndake pinter maksudnya. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo apik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Besiwa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu